Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charna Talingan. Saya mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, Prodi S1 Hukum semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum acara pidana. Penjelasan yang pertama adalah pengertian dari hukum acara pidana. Hukum acara pidana dalam arti luas adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana material, hukum acara pidana telah berjalan apabila telah ada sangkaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian hukum acara pidana menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyatno. Menurut Mulyatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang ada di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, itu tadi adalah pengertian dari hukum acara pidana. Yang selanjutnya adalah tujuan dari hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana itu ada 4. Yang pertama adalah mencari dan mendapatkan kebenaran, yang kedua adalah melakukan penuntutan, yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan, dan yang keempat adalah melaksanakan putusan hakim. Setelah mengetahui tujuan dari hukum acara pidana, tentunya kita harus mengetahui asas dari hukum acara pidana. Asas dari hukum acara pidana ada 9. Yang pertama adalah asas equality before the law atau perlakuan yang sama di hadapan. Maksudnya, hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut dengan perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari sesuatu tindak pidana. Sedangkan equality before the law, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Kemudian asas yang kedua adalah asas inquisitoire dan juga asas accusatoire. Asas inquisitoire adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan juga tertutup. Asas ini menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh haknya sama sekali, seperti dari bantuan hukum dan bertemu dengan keluarganya. Kemudian asas accusatoire. Asas ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, di mana setiap orang dapat menghadirinya. Kemudian asas yang ketiga adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peradilan cepat artinya melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara yang simpel, singkat, dan tidak berbelit-belit. Lalu untuk asas biaya ringan, itu berarti bahwa penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi para pencari keadilan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2. Kemudian yang keempat adalah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Hal ini tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya, asas ini mensyaratkan bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan telah terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian asas yang kelima adalah asas oportunitas. Asas oportunitas diatur dalam pasal 36C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Kemudian asas yang keenam adalah asas legalitas. Asas legalitas ini menghendaki bahwa penuntut umum wajib untuk menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Dalam artian bahwa menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana tanpa terkecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian berlanjut ke asas yang ketujuh, yaitu asas sidang terbuka untuk umum. Maksudnya adalah suatu persidangan harus dilakukan dengan cara terbuka untuk umum. Artinya siapa saja dapat menyaksikannya. Akan tetapi terdapat pengecualian, yaitu terhadap kasus-kasus yang
merupakan kasus kesusilaan dan juga kasus-kasus yang merupakan terdakwanya adalah anak di bawah umur. Hal ini tercantum dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian pasal yang ke-8 adalah asas peradilan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Asas ini menghendaki bahwa tidak ada satu jabatan pun yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil keputusan kecuali hanya diberikan kepada hakim. Kemudian asas yang ke-9 atau yang terakhir adalah asas tersangka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Dalam hukum acara pidana, kita mengenal adanya penyelidikan dan juga penyidikan. Penyelidikan menurut pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan melakukan penyelidikan. Menurut pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah semua pegawai kepolisian negara tanpa terkecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan. Lalu siapakah yang berhak melakukan penyelidikan? Menurut pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan yaitu semua pegawai kepolisian negara tanpa terkecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang juga ada hubungannya erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus dipertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim. Kemudian penyidikan. Penyidikan menurut pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Antara penyelidikan dan juga penyidikan, apa sih perbedaan antara keduanya? Yang pertama, menurut pejabat yang melaksanakannya, di mana penyelidikan ini hanya dilaksanakan oleh Polri saja, sedangkan untuk penyidikan dilaksanakan oleh pejabat Polri dan juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu atau PPNS. Kemudian dilihat dari segi penekanan tugasnya, di mana penyelidikan penekanannya pada mencari dan menemukan sesuatu peristiwa, sedangkan untuk penyidikan ditekankan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari segi pangkat pejabat Polri, di mana penyelidikan adalah mereka yang memiliki pangkat Letnan 2, sedangkan untuk penyidik adalah Letnan 1 ke atas. Lalu materi yang selanjutnya adalah materi penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan. Yang pertama, penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan dari tersangka atau terdakwa apabila telah terdapat cukup bukti. Hal ini guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat ke-20. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang berwenang untuk melakukan penangkapan adalah penyidik. Namun, dalam pasal 16 ayat 1, penyelidik juga dapat melakukan penangkapan. Hal ini asalkan terdapat perintah dari penyidik. Dalam penangkapan, memiliki tujuan dan juga alasan, di mana tujuan dari penangkapan tercantum dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan. Sementara untuk alasan penangkapan ditentukan dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang. Setelah mengetahui adanya tujuan dan juga alasan dari penangkapan, tentunya terdapat sebuah syarat sah dari penangkapan, di mana syarat sahnya ini ada 4. Yang pertama yaitu dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu. Kemudian yang kedua, dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian yang ketiga,
adalah surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Kemudian yang terakhir adalah dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu penahanan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dapat dikenakan penahanan hanyalah yang pertama, mereka yang melakukan tindak pidana dan dalam ilmu pengetahuan disebut dengan plagiar atau deder. Kemudian yang kedua, mereka yang melakukan percobaan atau dalam ilmu pengetahuan hukum disebut juga dengan fogging. Dan yang ketiga adalah mereka yang melakukan pemberian bantuan atau ilmu pengetahuan hukum pidana yang disebut juga dengan medelichtigheid. Penahanan memiliki dua alasan. Yang pertama adalah alasan objektif, di mana alasan objektif ini karena undang-undang sendirilah yang telah menentukan tindak pidana yang mana yang akan dikenakan sebuah penahanan. Kemudian alasan subjektif muncul dari penilaian subjektif pejabat yang menitik beratkan pada keadaan dan keperluan penahanan itu sendiri. Lalu siapa sih yang berhak untuk melakukan penahanan? Pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan adalah 1. Penyidik, yang kedua penuntut umum, yang ketiga hakim pengadilan negeri, yang keempat hakim pengadilan tinggi, dan yang kelima adalah hakim Mahkamah Agung. Nah, materi yang selanjutnya adalah penggeledahan. Pada prinsipnya, tak seorang pun boleh dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, ataupun surat menyuratnya. Sekalipun demikian, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan. Berlanjut ke materi yang selanjutnya yaitu penyitaan, di mana penyitaan ini adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan. Sesudah lewat tahap ini, maka tidak dapat lagi dilakukan sebuah penyitaan untuk atas nama penyidik, karena dalam pasal 38 menegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. Antara penyitaan dan juga penggeledahan, keduanya memang sama-sama merupakan upaya paksa, namun jika diteliti lagi, penggeledahan adalah tujuannya untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Sedangkan untuk penyitaan sendiri tujuannya yaitu untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan untuk barang bukti di muka sidang. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Apa sih tujuan dari penuntutan? Tujuan dari penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Hal ini tercantum dalam pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kemudian yang kedua adalah sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kemudian yang ketiga adalah permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Mengenai pra-peradilan, hal ini diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebenarnya, upaya para peradilan ini tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum, ketentuan yang mengatur tentang pra-peradilan
juga menyangkut tentang tuntutan ganti kerugian, termasuk ganti kerugian akibat adanya tindakan lain yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Di mana telah disebutkan dalam pra-peradilan bahwa terdapat ganti kerugian. Ganti kerugian menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti kerugian ini adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Di dalam ganti kerugian juga terdapat rehabilitasi atau rehabilitasi ganti rugi. Menurut pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rehabilitasi merupakan hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berlanjut ke materi yang selanjutnya yaitu peradilan koneksitas, di mana koneksitas ini berasal dari kata koneksi yang artinya hubungan. Koneksitas artinya di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan secara bersama-sama yang tunduk kepada suatu pengadilan yang berbeda. Penyidikan dalam koneksitas ini untuk tersangka yang tunduk pada peradilan umum dilakukan oleh penyidik Polri, sedangkan pelaku yang tunduk pada peradilan militer, penyidikannya dilakukan oleh auditor militer atau PM secara bersama-sama. Secara umum, perkara koneksitas diadili oleh peradilan umum. Dan untuk menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya tergantung pada kepentingan mana yang lebih besar. Dan apabila kepentingan peradilan militer yang lebih besar, maka perkara koneksitas diadili oleh peradilan militer dengan posisi hakimnya adalah sebagai berikut. Hakim ketuanya berasal dari peradilan militer, sedangkan hakim anggotanya satu dari peradilan militer, yang satunya dari peradilan umum, yang dimana dia diangkat pangkatnya secara titel, dijadikan sebagai hakim peradilan militer sementara. Namun, bila perkara peradilan umum lebih besar dari kepentingan peradilan militer, maka posisi hakimnya adalah hakim ketuanya berasal dari pengadilan negeri, sedangkan hakim anggotanya satu berasal dari pengadilan negeri dan yang satunya adalah dari peradilan militer. Masuki materi yang selanjutnya yaitu teori pembuktian. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu pembuktian, di mana pembuktian ini adalah perbuatan untuk membuktikan, di mana membuktikan ini berarti memberikan atau memperlihatkan sebuah bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, dan juga untuk meyakinkan. Lantas apa saja sih teori-teori pembuktiannya? Yang pertama adalah teori pembuktian objektif murni, di mana teori ini dianut oleh Gereja Katolik dan disebut juga dengan aliran ajaran positif menurut hukum positif Bertelsich. Menurut teori ini, hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan yang telah didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan pada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Lalu teori yang kedua adalah teori pembuktian subjektif murni. Teori ini didasarkan pada prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata dan tidak menyarankan kepada pembuktian menurut undang-undang, akan tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim inilah yang sangat subjektif,
dan menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah teori pembuktian yang bebas. Teori ini menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang. Akan tetapi, hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim memperoleh keyakinan, dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Melangkah pada materi yang selanjutnya, yaitu kekuatan dari pembuktian. Kekuatan pembuktian atau alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum yang tetap. Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dan kekuatan pembuktian ini merupakan petunjuk yang didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwanya dengan menyesuaikan masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah putusan hakim. Putusan hakim ada 3, yaitu yang pertama putusan bebas, yang kedua adalah putusan lepas dari segala tuntutan, dan ketiga adalah putusan pemidanaan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Upaya hukum terbagi menjadi 2, yang pertama adalah upaya hukum biasa dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan juga kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa terbagi menjadi pemeriksaan kasasi demi kepentingan umum dan juga peninjauan kembali. Nah, tibalah kita pada materi yang terakhir, yaitu materi tentang pelaksanaan dari putusan hakim. Dalam pelaksanaan putusan hakim, terdapat hawasmat atau hakim pengawas pengamat. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 277 sampai dengan pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Fungsi dari hawasmat ini adalah untuk mengawasi jalannya eksekusi atau pelaksanaan dari putusan hakim. Sedangkan tujuannya yaitu yang pertama adalah untuk mengawasi apakah eksekusi berjalan semestinya, dan yang kedua adalah untuk penelitian bagi perkembangan hukum yang akan datang. Hakim ini merupakan hakim pilihan ketua pengadilan yang tugas selama 2 tahun dalam pelaksanaan mengawasi dan mengamatinya. Hawasmat dapat meminta bantuan kepada ketua lembaga permasyarakatan terkait untuk memberikan laporan secara berkala. Selesai sudah pembahasan saya terkait dengan hukum acara pidana. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.